cara settingnya atau segala macam, gimana bisa membobol itu sebenarnya bisa apa nggak itu dibobol itu? Ini gue kasih tahu ya, di web tuh nggak ada uangnya. Kita langsung bongkar aja teman-teman, gimana isi website yang dibuat sama Bro Donald seperti apa? Cukup nggak? Cukup. Nih kita apply ya. Nah, liatin Bang ke kamera. Ya. Tuh dapat scatter langsung kan? Nah, ini baru kemenangan total nih. Iya. Deketin nih biar pada sadar. Nah, ini 555 tuh. Kalau nggak berhenti ya apa? Goblok. Main A di sini gua udah bukan nih 1 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Video kali ini gue spesial nih kedatangan pawang. Kemarin kan banyak yang request nih, gue nggak usah basa-basi lah. Di depan gue ada Bro Angga. Siap. Kalau teman-teman masih ingat itu yang IT, praktisi IT. ya, praktisi IT yang kemarin bongkar juga nih teman-teman. Dan satu lagi adalah yang ditunggu-tunggu juga Bro Ronald. Suhunya suhu ini. Ini suhunya suhu. Waduh, Jadi jangan suhu. dua orang ini adalah pakar lah. Yang satunya adalah di IT, yang satunya web developer. Siap. Kita nanti bakal ngulik lebih dalam, agak-agak teknis nih Bro. Oke. Ya kan? Ya. Apa yang dilakukan sama web developer saat mengerjakan judi online ini nih? Ya. Nah, yang pertama mungkin seperti yang gue tanyakan dulu ke Bro Angga. Awal-awal, lu kenapa nyemplung ke jadi web developernya Judol itu awalnya gimana? Jadi awalnya gue programmer biasa ya Mas ya. Gue bikin website kantor, ya bikin skripsi adik-adik tingkat juga. Sampai di mana harga web ini udah nggak ada harganya. Jadi di e-commerce itu ketika kita pengen membuat sebuah website, keperluan usaha atau apapun, harganya udah murah banget Mas. Jadi kita mau bersaing di harga udah nggak bisa. Iya. Sampai di mana gue ketemu sama salah satu hal yang paling berbahaya di muka bumi saat ini, yaitu judi online ini. Gue ketemu orang di Facebook, dia programmer juga, kita ngobrol-ngobrol. Sampai di mana gue pelajari, oh di sini ada peluang nih. Di situ awalnya gue mulai terjun ke pemrograman web Judol ini. Saingannya udah banyak gitu. Udah banyak dan harganya pada jatuh-jatuh semua gitu. Oke. Kalau mau ngelamar kerja sebagai IT, ya gue kota kecil ya Jambi. IT programmer di Jambi tuh kebanyakan kerjaannya benerin printer, Oke. ya tukang ketik, Iya. benerin komputer, bukan bukan programmer lah. Dimana ya itu bukan expertnya gua gitu loh. Ya peluangnya nggak ada, udah Nggak gitu ada ya? aja. Oke. Akhirnya lu berpikir gimana ini expertise gua bisa mendapatkan uang gitu. Ya benar. Oke. Nah itu masuk ke judulnya dapat dari Facebook. Tahu judulnya udah lama, Oke. tapi ini gimana sih sistemnya bekerja gitu loh. Iya. Ya searching di Facebook, ketemulah salah satu orang di situ, Oke. dia programmer juga. Nah itu waktu lu masuk ke judul ini, berarti kan lu nyari market ya. Iya benar. Kayak yang lu dulu lakukan ya Bro. Betul. Ya. Saat lu nyemplung itu tahu nggak judul di Indonesia betul-betul lagi dibantai gitu. Waktu itu belum semarak ini ya, maksudnya. Oke. Ya mereka main-main aja, ya nggak peduli gitu lah. Kayak kita katakan instansi pemerintahan nggak terlalu care terhadap ini. Oke. Jadi gue menyepelekan awalnya, ya ini aman-aman aja sih harusnya gitu. Oh, nggak tahu nih kalau gue lakukan ini, gue bakal dipidana atau apa gitu ya? Tahu, cuma karena gue berpikir ini nggak bakal terlalu diperhatikan oleh pemerintah, ya gue berani aja gitu. Customer yang lu dapetin nih, klien-kliennya rata-rata dari Facebook semua. 90% Dari Facebook. Duh, mengerikan nih. Padahal gue udah sempat bahas ya Bro. Iya, betul. Yang di Facebook itu banyak banget tuh ladang duitnya ya buat haram ya. Bener. Itu lu nyari sendiri atau orang yang minta ke lu gitu? Atau lu tadinya nge-share atau apa gitu? Target gue itu udah ada Bang. Jadi gue cari orang-orang yang udah kalah banyak. Ya kalau dari main kan mereka nggak bakal bisa balik ya. Ya gue punya solusi. Kalau lu mau balik, ya lu jadi bandar. Gimana caranya? Ya gue buatin webnya. Sesimpel itu aja awalnya. Tapi lama ya setelah gua berhasil, maksudnya gua membuat satu website. Itu ada setahunan belum nggak ada klien lah gitu. Ya trust mereka belum ada kan, nggak percaya gitu. Harusnya lu dulu kliennya Bro Angga. Harusnya ya. Karena gua kan gini Bang. Kalau Bang King Ronald ini beliaunya kan bikin ya. Kalau saya kan beli di orang.
Gitu. Harusnya saya kenal beliau biar lebih Iya, mudah. iya. Ya kan, lu kan dulu mau nyari orang buat bikin kan, gitu. Belum ketemu lu Bro Ronald. Kalau ketemu cocok gitu Cocok. dulu. Kayaknya bisa jadi dua-duanya, bisa jadi bandar itu kan. Sekarang ternyata ketemunya Malah baik. Nah, alhamdulillahnya di situ. Oke. Mulai lu ngeser-ngeser lu jasa web developer lu di Judul ini di Facebook dari tahun berapa? Covid. Ingat Covid. gua Covid itu. 2019-an ya? Enggak, lebih, tapi masa Covid itu. Oh, iya. Itu banyak itu yang bikin. Ada, cuma kadang 1 bulan bisa 2, 3, 4. Ya kadang bulan berikutnya nggak ada gitu. kalau Enggak satu- pasti sih. Kalau 1 bulan 2, 3 banyak itu. Lumayan, untuk lumayan. sekelas website. Itu harga berapa itu? 15 juta. Oh, gede, Bro. Iya, kalau yang sekedar nanya ya 30-50 orang ada nanya-nanya Iya, kan. Ya cuma yang closingan ya istilah bisnisnya closingan ya 2-3 orang gitu. Kita bikin rata-rata di angka 8 juta aja lumayan itu. Iya Ya kan? marginnya ya. Iya, lumayan lah. Lu kan cuma ngeduplikat template aja kan? Iya benar. Itu makanya bahasa apa? Pemrogramannya? PHP. PHP. Ya HTML dominan biasa lah PHP ya. normal ya. Kalau untuk interface ya HTML pasti ya. Oh. PHP ya oke. back-end-nya. Iya. Itu berarti full package lu dari apa namanya? Dari dashboardnya nih, Semua. backend sama semuanya. Semua. Komplit. Komplit. Oke, itu bisa diinstal di apa aja itu? Hostingnya bebas, tapi berbasis web ya tetap desktop. Iya. Cuma kalau ke mobile juga bisa akses. Oke. Ada tapi mereka kan orang-orang yang pada pesan memang mereka paham itu cara Oh, enggak. mengoperasikannya. Bahkan ada yang nggak bisa komputer. Gimana, Bro? Iya ada. Tapi lu bikin dokumentasi. Enggak, ya belajar cuma mereka pakai mobile. Jadi lu nggak ngasih dokumentasi ke mereka bentuk PDF kah atau apa Oh gitu? enggak ada. Jadi gini Bang, mohon maaf ngelurusin. Mungkin menurut Bang Ronald nih, yang beli ini rata-rata nggak melek IT Bang. Contoh lah, kayak saya nih, saya beli, tapi saya tahu cara nge-hosting, cara edit-edit DB dikit-dikit lah database kan. Tahu lah untuk apa namanya benerin dikit-dikit. Tapi yang kata Bang Ronald nih, orang yang memang apa ya, pengen balas dendam jadi bandot Bang ya. Iya. Dari situ. Yang kalau nulis laptop itu laptop. Oh, Nggak ketik itu begini doang. duh. DNS 6 server segala macam kan mereka nggak tahu Nggak itu. tahu. SSL mereka nggak tahu apa itu nggak tahu. Itu cara mereka mengoperasikan menjalankan si website ini gimana merekanya? Yang gua ajarin yang penting-pentingnya aja. ACC Depo, ACC WD, call scatter itu aja. Tapi ada dari mereka nih yang mohon maaf nih yang nggak ngerti gitu berhasil. Bisa. Dia cuan. Kalau cuan mah pasti ya. Udah nggak ngerti dia ya. Iya. Kayak main WA aja lah 1-2 hari kita ngulik Instagram ini Iya. apa-apa, paham juga. Tapi wah, ngeri juga ya orang nggak paham IT ya. Bro. Betul. Maksudnya nggak paham kayak gitu ya. Dia nggak punya anak buah gitu ya enggak ya? Kalau pertama kali nggak sendiri. Tapi kesini mereka udah pakai teman berdua, bertiga Iya. gitu. Nah, lu kan yang maintenance dalamnya terus nih selama si website ini berjalan. Kan lu tahu nih ada berapa duit ngeletak di situ gitu. Wah tahu lah. Itu ada berapa aja tuh? Yang ini dah yang tadi orang-orang yang nggak ngerti. Lah, UMKM, bandar UMKM Bang. UMKM apa? UMKM, bandar UMKM itu. UMKM gimana itu? Sebenarnya kalau dari tolak ukurnya untuk tahu nggak perlu kita akses dashboard atau database mereka. Dari top up koin mereka aja kan ke gua juga top upnya. Gua juga ya ambil margin 50.000 satu. Provider, providernya. Top up koinnya. Jadi kan mereka pakai koin nih kan. Ada yang 1 hari top up di 3 juta. Oh. Ada yang 1 juta. Koin 1 hari. API-nya Bang. Tapi Iya, ada iya. yang 3 hari baru berapa juta gitu. Iya. Nah katakanlah 1/10 berarti 1 hari di 30 juta ada. Oh. Pernah ada yang kayak gitu. Ada ya? Itu waktu di zaman Covid itu. Iya, tapi bukan Covid awal-awal ya. Iya 2020-2021 mungkin Nah, ya. ya kurang lebih lah. Oke. Itu rata-rata sama lu sama enggak nih? Yang dulu kan lu juga mainnya di Facebook ya, Bro? Awal-awal Ya, awal. Klien lu usia berapa? Dari yang paling kecil sampai yang paling tua ada. Iya, itu Ada berapa? anak sekolah ada. Kenapa dia ngorder ke lu tuh apa alasannya? Mantan pemain katanya. Udah rungkat gitu. Iya. Yang bikin gue trigger itu anak sekolah juga. Tapi Trigger nggak? kisahnya yang pertama ini kayaknya orang kaya ya. Ya maksudnya secara ras kita tahu dia orang yang bukan orang menengah ke bawah. Secara ras ya. Iya. Ciri-ciri fisiknya kan kita Iya, tahu. iya. Nah, yang bikin trigger gua berhenti anak sekolah juga yang cerita soal dia gade motor orang tua, Oh. gitu-gitu. Nah, gua keingat sama adik kandung gua
umuran si orang itu. Itu salah satu trigger buat berhenti. Nah, yang untuk yang paling tua mas-mas Jawa, mas-mas Jawa yang paling banyak order ya, yang nggak tahu umurnya tapi pasti tua ya, dari suara telepon tua. Iya, iya. Dari berbagai usia ya. Iya. Duh, mengerikan juga ya. Berarti sama kayak lu dulu ya, Bro. Iya. Lu berarti websitenya sama yang lu mainkan itu, website yang lu jalankan itu secara interface sama yang Bro Donald ini bikin. Sebenarnya sih overall tuh sama bang. Cuman di dunia website mungkin Bang Ronald juga paham itu ada apa ya? Tampilannya kayak contoh kita sebutin ya kayak Onyx, Nexus, MPO itu beda-beda. Ya intinya sama aja sih bang. Tapi di dalamnya isi fitur di dashboard sama aja. Sama. Oh, pengoperasinya juga sama ya. Bahasa pemrogramannya sama. Sama. Oh. Jadi gitu. kalau yang secara teknisnya ya, misalnya kita bikin web company profile, Iya. template bootstrapnya berserakan di Google. Iya. Dengan backend yang sama kita bisa pakai berbagai template gitu loh, Bang. Iya. Tapi tetap PHP-nya tetap itu, backend-nya sama tetap sama. itu. Tinggal ya sudah ada template CSS sendiri gitu lah ya. copy paste aja. Oh, gitu. Jadi nyebelin sintek-sintek aja ya. Iya. Itu lu hostingnya dalam negeri atau luar negeri? Hosting terkenal sih. Hosting yang pada umumnya orang pakai. Indonesia ya? Boleh sebut brand ya? Boleh sebutin aja. Ya. Nah, dari pihak hosting itu sempat ini ke lu nggak? Maksudnya mereka sounding nih buat judul ya atau apa gitu? Enggak sih, di situ kan ada fitur live chat ya. Iya. Tapi enggak pernah gua pakai juga, enggak pernah tanya juga. Enggak, maksudnya dari pihak hostingnya Enggak ada. email ke lu atau apa nih? Mohon maaf Pak, kami tidak bisa menerima hosting untuk judi online gitu. Enggak pernah sih. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Ya hosting mereka nggak pernah ngusilin kayak gitu bang. Yang penting kita sewa hosting, ya udah kita pakai gitu kan. Ya berarti mereka nggak ikut turut serta mendukung pemerintah karena kan Betul. itu kan mereka harusnya juga mengetrack kayak gitu. Harusnya ya. Iya lah. Itu aku yakin di peraturan untuk hosting ya. Gue belum ngeliat sih, cuma mungkin harusnya ada. Harusnya ya. Harusnya ada. Kayak gitu harusnya dari pihak hostingnya tuh nelisik nih, mohon maaf Pak gitu kan. Nggak boleh kalau di kita untuk apa namanya menghosting atau kita parkir di sini di judul umpamanya, ya kan? Tapi lolos ya itu ya. Nggak pernah sama sekali lu ditanya nama pihak hosting. Nggak. Nah itu. Ya paling trouble-nya ya itu aja, blokir awal aja. Ya kalau keblokir kan dari pemerintah ya. Yang bikin lu berhenti triggernya kan dari ini. Ada 2 triggernya. Apa aja? Yang pertama itu dari bahasanya ya dia Jawa. Dia kerjanya tukang arit rumput katanya. Jadi udah kalah banyak. Awalnya gue bukan ngerayu dia buat jadi bandar, tapi main di web gue. Gue kan punya web sendiri juga kan. Gue janjiin menang. Sistemnya ya injek saldo. Ntar depo segini bisa WD gitulah. Akhirnya dia depo 1 juta. Ya. Uangnya habis. Setelah yang trigger kedua yang anak kecil itu yang paling kena. Itu yang bikin lu apa ya terenyuh gitu ya? Iya. Keinget adek gitu? Iya. Oh, Gue oke. sampai nangis loh cerita ke orang tua. Masalah yang tukang air rumput itu sampai nangis. Adek lu cewek cowok? Cowok. Cerita lah. Kira-kira nih duit yang sudah lu kumpulin dari apa namanya penjualan web itu ya, web judul ini ada berapa banyak kira-kira? Ratusan lah ya. Duitnya buat apa aja? Kita itu ngopi aja di hotel. Kalau di Jambi ada salah satu coffee shop di rooftopnya hotel. Oke. Nongkrongnya di situ. Teman-teman lu juga tahu bahwa duit itu lu dari hasil bikin website judul. Ya. Karena teman-teman gue juga ngejalani webnya gue. Iya, itu mestinya dulu bareng kerjasama sama Bro Angga ini. Iya, Bro. Oke. Nah, cara settingnya atau segala macam, terus gimana bisa membobol itu sebenarnya bisa apa nggak itu dibobol itu? Nah, di bobol ini banyak pertanyaan nih Mas ya. Gue gelisah juga sama pertanyaan ini. Kebanyakan yang DM gue setelah video itu viral, Bang bisa nggak bantuin balikin kekalahan bobol web bandar? Ini gue kasih tahu ya, di web tuh nggak ada uangnya. Ya mau lu ambil alih juga webnya nggak guna. Uang kan di rekening bandar ya. Iya. Terus ya udah Bang settingin menang aja. Ya kalau di setting menang, kalaupun gue punya akses login, yang bayar kan bandar juga transfernya. Ya nggak bakal ditransfer sama bandar juga gitu. Intinya nggak bakal bisa. Nggak bisa lah pokoknya ya. Nggak bisa dapat uang dari bobol-bobol gitu-gituan. Iya, lagian cuman kita minjem hosting orang doang kan. Iya. Udah semuanya lu mau disikat-sikat juga lu punya template banyak. Banyak. Tinggal duplicate aja kan.
Makanya gue waktu itu pernah bilang, gue bisa bikin website judul ini dalam 2 jam bisa 100, tinggal butuh nambahan tim 2 orang paling. Iya bener. Ya kan, install kelar kan. Udah. Kalau solusinya blokir, ya anak SMK juga bisa beli domain lagi gitu loh. Iya, Nggak iya, mesti iya. kita yang programmer profesional. Heeh. Jadi blokir itu bukan solusi. Iya. Ya kan narasinya ngeblokir 2 juta situs web, ya buat apa? Iya. Muncul lagi 5 juta. Orang URL yang sama persis, contohnya abc.com dari tahun 2019 sampai sekarang juga masih ada. Betul. Jadi memang benar yang diprokil memang dipilih. Yang kemarin Oh iya tangkepin. dipilih. Iya. Iya kan? Iya. Ini banyak yang cerita ke gua, nih websitenya dari tahun 2019 masih ada kok, masih persis. Domain masih sama. Persis. Enggak diblokir berarti. Enggak diblokir. Minimal domainnya berubah lah ya, walaupun webnya sama. Ya, ini enggak sama kok. Berarti kan memang benar kan yang dikatakan kemarin ketangkep ya? Yang diblokir dipilih. Experience Bang gini. Ini terkait domain. Jadi gua dulu kan pemain juga. Cerita di Abang sini di mana-mana kan. Jadi pernah satu situs itu memang besar dia. Jadi situs itu minggu ini diblokir nih Bang. Minggu selanjutnya itu dibuka. Iya. Itu ada anomali kayak gitulah gitu kan. Masuk akal. Gampang banget kayak gitu. Yang gue heran ya Mas ya, mereka dapat data nih, putaran uang sekian triliun, pemain sekian juta pemain. Ah. Dapatnya dari mana datanya? Iya. Kalau mereka nggak benar-benar tahu. Iya. Kalau udah tahu ya langsung ambil aja, tangkapin Iya. aja. Aku pengen tahu nih, cara kerjanya yang lo lakukan itu sama apa enggak yang dulu Bro Angga lakukan nih? Maksudnya dari awal nih, lu ceritain dari awal orang ngorder lah, gue lah ngorder. Itu apa yang lu lakukan di awal? Tanya namanya apa? Mau apa namanya? abc.com Oke. atau imambudi.com. Oke, domainnya mau apa? Gue kasih pilihan. Kalau domain ini free. Kalau pakai yang ini ada biaya tambahan gitu. Biasa Yeah. domain-domain mahal kayak .com, Yeah. .co.id atau .id gitu ya. Ya kebanyakan ya pakai yang murah-murah kayak .site, .pro, .xyz, Yeah. .biz.id gitu kan. Terus kalau udah oke, logonya gimana? Karena kan cuma itu aja yang disetting. Nama, logo, domain. Providernya sudah ada di situ. Iya, API-nya ada. Ada. Nah, lu API ini dapatnya dari mana? Dari orang yang tadi itu awalnya. Dari orang yang? Yang di Facebook Kenalan tadi. Facebooknya. Oh, sama kayak lu ya, yang lu dapat teman yang di Bali itu ya lu dulu ya. Oh. Jangan-jangan orang yang sama kita, bukan ya? Kayaknya beda deh. Saat gua ngorder ke lu kan berarti lu mempersiapkan dong. Mempersiapkan di belakang dengan lu udah menyiapkan API, lu ngorder API ke orang itu dong. Iya. Oke. Ngorder API-nya berarti berapa itu? Nominalnya? Harganya Iya. murah banget. API ini kan berupa sintak juga. Ya. Iya. Uh-uh. Ya tinggal dimasukin ke text editor kita aja. Oke. API ini gunanya buat apa? Jadi ketika web apapun, nggak cuma judul, semuanya pasti pakai API. Misalnya kita bikin company profile yang ada WhatsApp direct-nya, itu API dari WhatsApp-nya berarti. Apapun. Jadi penyedia developer game ini ngebuat API biar bisa main di web kita. Nanti direct-nya tetap ke link provider itu. Oh iya. Ya banyak lah yang lifestyle itu ya, tinggal copy doang ya. Iya. Sintek-sinteknya itu ya. Iya, bahasanya ada yang bilang widget atau Ya, apa gitu. Widgetnya ya. Widget, iya. Oke. Nah, widgetnya kan lu berarti tinggal ngambil kan, tinggal copy paste Iya. kan. Nah, lu ngordernya by online berarti tuh. Iya. Udah tuh ada yang butuh lu cemplungin gitu. Berarti kan sebenarnya lu sama sekali nggak ada effort buat membuat website ini ya, karena lu udah punya template di awal ya. Sangat tidak ada effort. Sebenarnya ada juga yang custom engine. Itu gimana itu? Misalnya biasa yang situs gede. Cuma gua nggak pernah dapat yang kayak gitu. Dia pengen tampilannya beda sendiri. Bisa juga. Ya kita bikin UI-nya dari awal, interface dari awal. Oh, di custom. Di custom bisa juga. Dari awal banget Ya, gitu. cuma kan butuh biaya mahal. Iya. Nah, itu nggak pernah dapat. Bisa aja. Kalau mau pun bisa. Oh iya. Berarti lu udah kayak install WordPress aja, cepluk jadi gitu ya. Itu berapa lama dari orang order tuh tadi biasanya? Bentar banget, Mas. Harganya 15 juta, orangnya nggak heran. Kok sebentar banget Yang harganya di gitu? mindset mereka malah ratusan juta. Lu Jadi dulu beli berapa? 40-an. Lebih mahal. Itu kenapa tuh bedanya tuh? Mungkin ada perbedaan template di situ, Bang. Betul. Ada API-nya beda. Betul. Jadi API itu beda-beda, Bang. benar.
Ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang cuma beberapa provider, ada yang banyak providernya. Kan provider game ini banyak nih. Iya. Ada yang sampai ke togel juga ada yang cuma slot aja, ada sampai ke live casino-nya juga ada. Itu beda-beda harganya. Oh, kalau APS sih gue juga pakai di website gue pasti hampir semuanya gue pakai. Kayak tadi di live chat atau ya TikTok Pixel, Google Pixel, Iya, Facebook Pixel segala benar, macam kan gue cemplungin gitu. Nah, lu dulu custom dari awal apa enggak? Gua template juga Bang sama. Template juga. Tapi providernya yang mahal ya. Providernya yang mahal. Kenapa mereka memilih template? Karena mereka pakai tampilan situs yang udah gede. Betul. Biar orang trust. Itulah muncul istilah MPO, Onyx, Nexus, P4D, Kincai, macam-macam. Orang yang kayak lu nih, web developer yang freelance gitu ya. Sepengetahuan lu ada banyak apa enggak? Yang buat kayak gua juga. Iya. Banyak lah. Banyak. Banyak banget. Ya sekarang masih bertahan. Iya. Klien-kliennya juga ya paling ketemu-ketemu di Facebook gitu. Telegram dan Facebook. Waduh. Pantesan sekarang pemainnya makin banyak, website makin banyak ya, Bro. Betul. Yang bahaya ini setelah edukasi soal ini muncul, pemain malah makin nambah. Karena mereka berpikir, oh jangan-jangan yang disetting ntar gua nih. Iya, iya, iya. Gitu sih. Itu bahayanya. Dan Iya. jadi ladang cuan juga buat bandar-bandar baru. Jadi gimana caranya kita menekan demand-nya biar bandar ini nggak ada kerjaan. Iya, iya. Gitu iya. sih. Kemarin juga gue ngebahas sama Bro Bayu kemarin. Gue ngebahas soal itu. Maksudnya sekarang kan perputaran uangnya udah 900 triliun kan. Ya, benar. Terakhir kan. Nah, berarti kan itu udah jadi indikasi pemain judul ini makin tahun ini ya, makin banyak. Dan terbukti tadi lu bilang bandar-bandar yang ngecek-ngecek ini juga makin banyak. Betul. Berarti kan kerjaannya dari Satgas ini kan gimana? Harusnya makin banyak kerjaannya kan. Iya, harusnya kan berkurang dong. Iya, harusnya. Harusnya. Tapi kan terbukti bandar-bandar UMKM-nya makin banyak, terus pemain judulnya juga makin banyak. Perputaran uangnya juga makin banyak. Gimana tuh pendapat lu dulu deh? Menurut saya ya kalau pemainnya makin banyak berarti kan pasarnya makin rame ya. Dan bandar-bandar UMKM-nya ini makin makin bermunculan. Nah, kalau menurut saya tuh iya pemerintah harusnya lebih serius lagi lebih ke oke lah nanti misalkan bandar lebih banyak nggak ke-handle. Kita fokus di orang-orangnya aja nih. Kita benahin orang-orangnya dulu nih. Selagi berjalan bandar-bandarnya disikat kan sama pemerintah karena kita nggak punya kewenangan kan. Ya kita pun edukasi ke orang-orang ya seperti kita lah. Ya, Ini kita yang bantu lu lakuin, juga. kita lakuin kayak gitu ya. Kita bantu pemerintah juga kan dengan hal ini kayak Bang Rona sebagai mantan developer web edukasi begini loh ini dampaknya jelek gitu negatif kan. Udah dibongkar gini. Saya Bang Imam apalagi kan. Nah, harusnya pemerintah lebih serius lagi untuk ya membuat program lah minimal gitu kan. Untuk seminar dan edukasi kepada masyarakat gitu. Lebih gencar lagi gitu Bang lah. Menurut saya. Ya kita fair-fairan aja. Yang lu lakukan ini kan tepi jurang. Udah masuk jurang kayaknya. Ya udah masuk jurang lah gitu. Dan diintai kan sama si bandar-bandar kayak gitu Ya, kan. kalau Ya kan? bicara ancaman mah udah nggak usah ditanya lagi ya. Lu ada ya? Ada aja. Itu gimana tuh? Ancamannya gimana? Ada hal yang nggak masuk akal. Video gua baru naik ditawarin jadi pembicara di salah satu kota. Ya kota-kota gede inilah. Dengan angka yang nggak masuk akal. Berapa itu? 150 juta. Untuk jadi? Pembicara aja. Lu jadi pembicara. Pembicara apa? Edukasi judul. Oke, terus bagus dong. Ya kalau gue bodoh ya gue okein ya. Enggak maksudnya pembicara edukasi judul. Iya. Oh, mau dijebak. Iya. Mau dijebak terus. Gue sharing ke timnya Bang Marcel. Ini gimana? Oh hati-hati tuh ntar dijebak. Jangan sembarang oke kata Mas Apangnya kan. Iya. Oh ya dari situ awalnya juga gue ini beneran gak? Iya, Gitu. iya. Sama ada orang dari Kamboja. Ya gue tahu dari Kamboja karena tadi nomornya ya. Iya, nomornya. Gue masih simpan chatnya. Mau kasih 1,5 M. Buat? Gue pegang 1 BO. Karena dia yakin kalau gue pegang, gue punya trust dari pemain. Karena pemain menyaksikan gue setting segala macem. Iya. Omongan gue pasti dipercaya sama pemain-pemain. Dia berharap dengan gue yang pegang marketnya gede. Iya, iya. Nomor dari Kamboja itu. Ya. Oke. Kalau dari oknum-oknum yang ada di Indonesia nih yang nggak seneng lah, lu bikin edukasi gitu ada nggak? Ada salah satu polisi Oke. DM gue. Dua sih sebenarnya. Cuma satunya nggak lanjut. Pura-pura nggak tahu pura-pura atau beneran. Mau beli web sama gue.
alasannya untuk edukasi. Ya karena gue udah nggak lagi. Ya Itu berarti ada indikasi dia itu adalah oknum gitu ya? ya oknum. Takutnya ya kalau gue okein. Walaupun dia untuk edukasi, kalau gue bilang ya udah Pak buatin surat resminya aja, nggak usah bayar, saya kasih. Dibantu Tapi- buatin lah ya. Iya, tapi nggak. Wah, itu dijebak itu. Saya masih ada kok bukti jahitnya. Nah, itu tuh teman-teman tuh. Makanya kita gitu ya. Jadi Bro Angga, Bro Ronald, gua bahkan gitu kan untuk mengedukasi kayak gini kan nggak gampang gitu kan. Ya itu tadi pertaruhannya kan. Kita udah di jurang malah bukan tepi jurang ya. Maksudnya Bang, kita gini nih biar judul nih hilang kan ya. Maksudnya pemain-pemain tuh kooperatifnya ya didengerin lah gitu. Maksudnya ya ngapain main-main kayak ginian kan? Udah tahu nggak bakal menang gitu loh. Iya setuju. Bro Angga, lu ini kan asetnya pemerintah untuk bisa mengedukasi gitu loh. Kan udah jelas nih lu yang bikin website ya kan. Lu pernah jadi pemain yang amburadul hidupnya. Nah, ini diajak buat kayak kemarin gue ngobrol sama Bro Bayu, diajak buat bikin event mengedukasi gitu loh. Paling enggak lu punya support dari pemerintah lah, nggak dibiarin gitu aja seakan-akan pemerintah tuh nggak tah nih ada edukasi. Kalau mereka berterima kasih memudahkan. Iya, memudahkan betul. Mereka pasti tahu lah. Iya kan? Dengan video Mas Angga ya pasti tahu lah. Nah mereka. itu yang kadang-kadang gue nggak habis pikir aja. Bahkan yang undang-undang gue seminar tuh ya dari kampus-kampus, dari lembaga-lembaga yang nggak terafiliasi ke pemerintah. Bro Angga, lu udah mainin ini Bro Angga, udah mainin websitenya yang Bro Ronald ada? Udah pernah. Udah. Variabel yang ada di dalamnya ini untuk mendapatkan angka-angka yang lu setting dulu segala macam itu sama apa enggak? Oh, sama ya? Sama Bang, sama. Berarti sebenarnya ya di dalamnya sintaknya hampir semuanya codingannya sama ya Bro? Bisa saya pastikan sama, paling bedanya sistem codingnya aja mungkin. Oh sistem Mungkin, codingnya malah beda? Tipikal programmer kan pasti cara codingnya beda-beda. Oke. Ada yang mereka pakai frameworknya CodeIgniter, Iya. ada yang Laravel, ada yang PHP native mungkin. Iya, gitu iya, aja iya. sih paling. Lu udah sempat nyeting berdua atau belum? Itu persis sama hasilnya itu. Sama, Yang lu lakukan. sama betul. Berarti cara kerjanya semuanya sama ya? Pasti sama. Berarti sama. Full yang disetting kekalahan itu pemain dari awal Ya, defaultnya. defaultnya kalah. Defaultnya tuh memang kalah. Kalau dikasih menang memang dikasih menang. Iya. Itu cara kerjanya gimana itu? Kan kita pakai RNG nih. Walaupun bukan gue yang bikin ya, developer yang bikin ya. Ah. Ya tapi pasti mereka pakai RNG. RNG itu jadi Ya. intinya seakan-akan itu ya, sebenarnya acak. Ah. Tapi kan yang namanya programmer mereka bikin cache-nya sendiri. Nggak bener-bener acak sebenarnya. Iya. Ya jadi pada intinya kesimpulannya itu tetap si user ya pasti kalah. kalah. Pasti kalah. Banus yang diuntungkan. Yang ada di video gue itu ya bro ya. Jadi RNG segala macam gitu ya. Berarti ada jutaan variabel tuh untuk bisa Oh ini. iya. Kalau programmer biasanya if, else if, gitu-gitu tuh. Gue kalau ngomongin kayak gini tuh kayak mohon maaf kayak bahasa lagu ngenan gitu gue pengen keluar semua gitu karena sudah dikasih bukti sama lu, udah dikasih bukti sama Bro Ronald, mereka masih banyak yang nanya-nanya aneh-aneh ya. Ada pertanyaan aneh-aneh apa? Banyak. Gua tuh sampai emosi loh, Bang. Apa itu? Bang, tolong dong balikin kekalahan saya. Bisa kita culik aja bandarnya, ambil ATM-nya, tanya passwordnya. Bisa dah. Demi Allah gue bilang gitu. Ya, gue kan udah bilang di video tuh nggak bisa bandar yang punya akses. Tapi saya lihat Mas bisa setting itu. Ya itu kan web gue yang punya Iya, gitu iya, loh, iya. bukan orang lain ya. Iya, iya. Toh kalaupun gue punya akses untuk login di web bandar yang pernah gue bikin, Iya. toh yang BRWD kan si bandar. Iya. Ada nggak nih dari subscriber lu yang ngaco-ngaco pertanyaannya ke lu? Ada Bang, banyak. Jadi contohnya gitu tadi kata Bang Ronald kan, banyak subscriber yang menyangka bahwa kita tuh nyeting gitu tuh bisa di semua situs. Padahal kita nyeting tuh ya kita situs milik kita sendiri yang kita bongkar kan. Kayak Bang Ronald punya situs, saya punya situs kayak saya bongkar nih. Ya gak bisa ini punya Bang Ronald kan situsnya gak bisa. Mungkin pemain tuh pikirannya begitu Bang. Wah ini bisa nih. Kalau saya tuh kan viralnya Mr. Perdi itu ya. Iya. AI AI ya. Ini Mr. Perdi bisa nggak balikin kekalahan saya? Saya punya modal 200, pengen balik 10 juta. Gila lu, gue bilang kan. Gue aja kalau 200 juta nggak minta balik gitu kan. Banyak kayak, Bang bisa nggak cara bobol situs judul sama, ya kan kayak pertanyaan gitu. Ya menurut saya balik lagi ke ini Bang, literasi lah. Orang Indonesia tuh kayak SDM. Jadi kita jelasin bahwa yang dibongkar itu situs kita sendiri, biar teman-teman
kayak apa yang Bang Ronald bongkar, saya bongkar, biar teman-teman tuh tahu dalamnya tuh gimana, seperti apa gitu kan. Gitu. Bukan berarti kita bisa hack situs judul, kasih menang gitu kan, kasih balik modal nggak bisa gitu. Sama ini pertanyaan paling lucu ya. Kalau emang bisa setting aja semuanya menang, biar kaya semua orang Indonesia. Nah itu ada Bodoh banget ya. bodoh banget tuh kayak gitu. Aduh. Itu mencerminkan SDM kita ya, Mas ya. Kan video lu juga sama gue dulu sempat viral. Video lu juga kemarin viral. Tapi sampai sekarang aja gue masih banyak jadwal schedule untuk podcast orang-orang pada rungkat. Yang rungkatnya ini gede, ratusan juta. Baru kemarin 2 hari yang lalu habis 300 juta, 400 juta. Video lu udah ada. Harusnya nggak ada lagi ya rungkat-rungkatan itu. Udah nonton. Tapi baru 3 hari yang lalu rungkat 400 juta. Gimana coba? Mereka tuh cuma pengen balikin kekalahannya. Dimana itu nggak mungkin. Jadi semakin lu kejar, lu depo terus semakin dalam. Iya. Terus bang bantu gue jadi bandar dong bang. Kalau lu punya uang mending lu bisnis aja yang jelas. Kenapa mesti jadi bandar? Iya. Gitu. Pola pikirnya pengen instan. Gitu. Ya kalau kita masih enak ya bro, di kota ya, di kota ya. Jadi informasinya gampang lah gitu. Yang di daerah-daerah ini, yang mereka ya notabene mungkin duit pas-pasan gitu ya. Itu mereka duit 400 juta itu ya syukur-syukur duitnya dia sendiri ya, tabungan itu. Kebanyakan kan mereka pada nipu gitu loh. Iya. Yang gue bikin kesel ini, dia udah nonton video lu yang sama gue yang viral itu udah dibongkar ya kan. Udah nonton video lu juga 4 hari yang lalu. Rungkatnya 400 juta. Gue tanyain udah nonton videonya lu belum? Nonton video gue belum yang sama lu? Udah. Masih main. Gimana caranya nyadarinnya? Edukasi gue udah nih, psikologis. Ya, gue coba nelisik dari karakter-karakter orang. Oke, dikasih tahu video lu. Oke, mungkin masih kulitnya lah. Oke. Ini dibongkar dalemannya sama web developernya. Itu pun dia masih penasaran. Bahas kayak gini emosi banget gue bang. Sumpah emosi banget. Kalau ketemu pengen gue tampol tuh pemain-pemain tuh. Mereka nanti nyalahi bandar. Bandar bangsat, bandar apalah. Ya lu yang goblok ngapain main, lu udah tahu itu penipuan kan ya. Menurut gue bang, gambling itu 50-50. Kayak kita taruhan, kita berdua. Koin atau angka atau huruf gitu kan. Iya. Itu gambler. Kalau udah 99% berbanding 1% tuh enggak gambler, itu penipuan udah. Kita kan udah bongkar dari semua sisi. Dari sisi pemain, Mas Imam sering bongkar. Dari sisi bandar, Mas Angga sering bongkar. Saya sebagai web developernya. Yang goblok-goblokin mereka itu anak kecil. Tau gak bandar-bandar sekarang bocil-bocil 17 tahun ya. Bahkan yang kerjanya sepele kayak ya mungkin ya driver ojol dulunya. Mau gak lo dibodoh-bodohin sama driver ojol? Iya. Yang sementara ya maaf, bukan merendahkan ya. Ya lu punya karir yang lebih tinggi, punya bisnis yang lebih sukses, digoblok-goblokin sama ya gitulah maksudnya. Iya. Mereka nggak tahu bahwa yang di belakang situs yang lu mainkan ini adalah ojol. Iya, ada pernah ojol mantan ojol gitu kan. Ada pernah mantan ojol bikin ke gua, Bang. Gua nggak tahu ya, gua nggak nelisik mana situs yang dari lama, dari itu kan banyak juga yang info. Ini situs-situs baru yang dimainkan sama si ojol-ojol ini berarti tetap ada market ya? Ada lah. Adanya ya. Dan mereka itu ya parahnya 1 minggu sekali bisa ganti nama situsnya. Gampang banget ya Mas Angga ya. Ganti nama, ganti nomen. Gampang banget itu. Iya. Itu tinggal lu proses aja ya. Ada yang minta ganti nama gitu. Terus blast lagi pemainnya, ini situs pakai WA lain ya. Iya. Kita baru launch nih, masih fresh, dikasih menang bla 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 bla. Yang nggak ada lah, intinya bandar cari uang, nggak mungkin dia kasih kita uang. Oke. Ada nggak situs yang lu udah buat nih? Tadi imambudi.com, gua order ke lu keblokir sama pemerintah, ada nggak lu? Ada banyak. Banyak. Terus langsung lu buat lagi baru. Sebulan sekali tuh pasti ada lah. Ada ya. Pasti ada. Ya mungkin kan tuh lu masuknya website apa tadi? UMKM. Nah kalau yang gede-gede kan dia dari 2019 website URL-nya masih sama kok gitu. Wah. Berarti yang disikat-sikatin model-model kayak lu gini kali ya? Iya. Sama pemerintah ya? Yang nggak ada yang nggak ada apa ya, nggak ada komunikasinya kali ya. Iya, nggak ada komunikasinya ya. Oknum. Oke, nih teman-teman kita langsung bongkar aja isi website yang lu buat. Seperti apa. Ini kalau nanti teman-teman habis nonton ini juga masih kayak kemarin waktu gua ngobrol sama Bro Angga, ya udah mau ngomong apa, lu mau diapain kan? Kita udah ngasih tahu banyak hal dari berbagai sisi, mereka nggak tobat-tobat. Tapi banyak kok yang teredukasi dengan video Mas Imam Budi, Mas Angga, video saya juga banyak banget. Nggak dibayar loh ini kita. Terus terang nggak ada yang bayar kita. Ya udah kita langsung bongkar aja teman-teman.
gimana isi website judul yang dimainkan sama Bro Ronald, yang dibuat sama Bro Ronald seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke websitenya yang dibuat Bro Ronald, yang menipu kalian ini ratusan juta, yang bikin kalian itu jadi sengsara. Mudah-mudahan dengan teman-teman nonton ini, kita bongkar ini, otak kalian bisa terbuka bahwa ini tuh betul-betul penipuan. Ini betul-betul bohong, settingan. Ya harusnya bikin kalian tuh tobat gitu ya Bro ya. Iya benar. Kalau enggak berhenti ya apa? Goblok. Tolol Pro Max. Langsung gua klik daftar aja ya. Betul. Oke. Daftar. Nih namanya Imam Budi gitu lah ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Imam Budi, kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Biar yang gampang aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kata sandinya adminnya pemerintah kan sih. Admin 1 2 3. Username-nya root 123. 1, 2, 3 @gmail deh ya. Ini kita mempraktekkan sama Bang Imam nih. Jadi POV-nya Bang Imam pemain, Bang Ronald ininya lah di back office adminnya gitu. Ya. Dengan webnya Bang Ronald nih Ya, sekarang. setuju. Kalau kemarin kan sama saya Bang ya. Ya. Sekarang Bang Ronald nih. Saat ini Anda menggunakan 5 karakter. Oh kurang itu harus 8 karakter Di minimal. apanya? Password biasanya. Oke, sorry sebentar. Banknya BCA. Nanti nggak bisa main kalau Oh pilih. iya, sorry. Kenapa harus BCA ya? Iya nih, nggak apa-apa, biar gampang. Oh biar gampang. Biar gampang. Oh, biar gampang gitu ya. Selamat Anda masuk. Nah, nih. Oke. Nah, oke. Siap. Jadi masuk dulu lagi. Iya login. Login lagi. Masuk. Set. Oke. Udah login situ. Saya injek saldo dulu ya. Berapa nih? 100.000 deh. Jangan. 20.000 aja. Iya, 20.000. 20.000 aja. Ya ceritanya pemain kecil Bang nanti dimenangin kan gitu. Receh. Udah saya injek saldonya. Terus Coba Mas Udi refresh aja, ntar saldonya nambah tuh. 20.000 ya nih. Siap. Iya. Masuk ke game. Kita pakai ini aja yang banyak di request orang, Mahjong aja. Mahjong Wins 2. Iya betul. 2 boleh, 1 boleh, bebas. Ya, oke. Siap. Ini disclaimer teman-teman ya, ini untuk edukasi, bukan untuk ngajarin main. Ini kalau kalian nonton ini masih kepengin main ya goblok. Goblok banget itu. Goblok. Kalau kata Bang Marcel, Ultra Dungu Pro Max. Itu Pro Max. Terus Pro Max. Nah, Ini berapa? Itu bednya 400 berarti. perak. Coba Ya. ditambah aja bed 1000 kali ya. Klik manual berapa? 1200 boleh. Oke. Di spin dulu aja, Mas. Kita coba nggak usah di setting dulu ya, beberapa kali spin gitu. Ya. Berapa kali spin ini? Bebas 3 kali boleh, 4 kali boleh. 3 kali ini udah. Udah, oke. Yang ini jangan di spin dulu. Kita setting biar dapat free spin scatter. Kasih berapa, Bang? Kira-kira enaknya? Enaknya member baru nih 500.000 kayaknya Bang. Berapa? 500.000 nih. 500. Nah, ini kita bandar ceritanya Bang. Apa pemain? Nggak tahu harusnya kan. 500.000 Bang. Gue lagi dibohong-bohongin ceritanya ya. Nah itu sih 400 ya. Yang bawah aja. Bawah aja. Cukup nggak? Cukup. Nih, kita apply ya. Heeh. Oke. Mas spin sekali. Nah, liatin Bang ke kamera. Iya. Tuh dapat scatter langsung kan? Udah ya? Udah. Langsung mulai. Mulai. Set. Ini liatin ke kamera. Kemarin kan banyak yang minta liatin ke kamera, tapi nggak tahu ngeblur apa enggak nih. Kelihatan lah itu. Kelihatan lah. Tinggal di zoom aja. Pegel liatin gitu. Udah. Udah. Oh, udah. Ada aja. Oh, belum. Belum selesai. Belum. Tuh. Oh, sampai kelar ya? Pecahannya tuh. Ini kalau pemain dah teriak-teriak ini. Yang kemarin gue bilang sama lu, orang kok mau nungguin kayak ginian gitu. Masih 5 Bang. Oh, masih menang besar. Menang Iya, besar. lanjut aja lagi masih. Nah iya ini kan lama nungguin kayak ginian, orang mau ya. Tapi kalau pemain tolol ini dia mau nungguin Bang. Karena kan dapat duit. Ya kalau isi gitu kan, kalau dikasih. Gue juga nggak habis pikir nungguin kayak ginian udah mau ya. Ini yang kemarin bilang Mayong nggak bisa disetting, ini kita setting Mayong nih. Masih nanya Ada juga. yang nanya ke Ada, Abang. itu kan Zeus, Mayong mana bisa gitu. Oh.
Tuh menang besar lagi tuh. Satu lagi nih ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Pokoknya saya berapa sih? 550.000 Bang ya? 555. Tuh gila. Kemenangan total kan? Iya. Nah, ini baru kemenangan total nih. Iya. 555. Bang. Deketin nih biar pada sadar nih. Nah, ini 555 tuh. Teman-teman ya. Oh, agak blur nih. 555. Di situ settingannya 555 tadi. 555. 555.000. Ada nih di sini. Waduh. Nah, yang orang nanya ini, Bang. Bang, ciri-ciri website yang mau setting kita biar menang apa ya? Gue balikin pertanyaan. Abang kalau ketemu 10 orang di jalan, ciri-ciri orang yang bakal kasih uang ke abang ada nggak? Nggak ada lah, Bang. Nah iya, nggak bakal tahu, kita bandar yang punya haknya kan. Masuk Iya, akal. iya. Benar. Dulu kita main apa dulu? Zeus. Dulu kita main Zeus, ini kita main Mahjong. Mahjong. Nah, banyak kan dari pertanyaan dari teman-teman ya. Mahjong katanya nggak bisa disetting segala macam ya. Iya, benar. Nah, ini udah ada. Jadi kesimpulannya ini hampir semuanya itu bisa disetting. Ya, kalau nggak disetting kalah. Lihat ini mereka nggak pada berhenti gimana? Ya tolol gitu kan. Kalau memang udah jelas nih Bang Ronald nih muncul ya. Maksudnya dulu saya sama Bang Imam. Sekarang tambah Bang Ronald nih bongkar juga kan. Masih batu ya. Aduh, udah nggak habis pikir dah. Kalau yang ngechat lu admin sales, dia janji iming-iming, dia berharap uang dari lu. Lu percaya mana, kita atau admin? Gitu. Iya. Ini udahlah, udah nggak perlu pembuktian kayak gini Udah lagi jelas lah. Nih, banget ya. Nih, gimana nih kita ngambil kesimpulannya dari para si pemain-pemain ini yang masih pada main gimana? Ya intinya setiap lu pengen main, ingat aja ini di setting. Gua nggak bakal di setting, gua kalah. Harus diingat pasti kalah. Ya jadi kalau mau uangnya habis ya main aja. Iya. Ya kalau mau uangnya habis dengan sukarela ya main aja nggak apa-apa. Ya itu tadi berarti emang bener gini. Maksudnya gua kan juga sering ngomong nih bro di video-video gua. Gua itu nggak bisa bikin kalian itu berhenti gitu. Lu siapa gua gitu kan? Gue cuma ngasih clue-nya doang. Kalau pengen berhenti ya kayak gini step-stepnya. Itu pun belum tentu cocok buat kalian. Mau diambil syukur, nggak diambil nggak apa-apa. Ya kan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya monggo kan yang rukat kalian, yang sengsara kalian. Kita juga nggak ada hubungan darah umpamanya kan. Lu kan taruhannya nyawa buat mengedukasi ini gitu loh. Nggak sembarangan orang mau ngebongkar. Kita tahu loh musuh kita itu siapa ya. Nah, menurut lu Bro Ronald, nih kalau teman-teman yang masih pada main, udah nonton video lu udah banyak, nonton video gue udah banyak, nonton video Bro Angga udah banyak, lu mau ngomong apa nih ke orang-orang mereka nih? Sebenarnya Mas, orang-orang kayak gini ada istilah ilmiahnya dari bahasa Latin itu. Istilahnya itu apa ya? Goblok. Nggak, gue kirain serius, gue serius. Gue lagi yang teori apa ini gue kirain. Emosi Mas, kalau bahas ini selalu emosi saya. Harapan kita deh gimana nih? Ini nggak bakalan kelar karena nih pemainnya tuh banyak dan Banyak banget. gede gitu. Jadi gimana? Kita sampai sejauh ini tetap mau konsisten buat mengedukasi atau gimana? Ya, Lanjut. Mau Gas terus buat Gas mengedukasi terus. ini. Apalagi tambah pasukan ini. Nah, tambah pasukan lagi. yakin nanti bakal ada orang-orang lain yang pengen bantu kita juga. Iya. Betul. Ya udah berarti kita gas lagi ya. Kita gas terus ya. Ya teman-teman udah nonton video ini, mudah-mudahan jalan menuju kalian tobat gitu ya. Oke, lu ada pesan-pesan nggak Bro Ronald sama netizen-netizen yang goblok yang masih main judi online? Ini agak lembut ya nih ya. Coba deh buat pemain yang masih main 1 bulan aja lo nggak main, gimana perasaan hati, otak gimana, rasain. Enak banget. Gua dengar cerita orang yang udah berhenti, Bang, alhamdulillah udah 1 bulan gua nggak main, hidup gua berubah, semuanya berubah dari segi ekonomi, sosial, bahkan agama juga. Mereka bisa ketawa lepas, nongkrong tanpa beban, kerja benar, membuat sesuatu segala macam. Rasain deh kalau udah berhenti. Beda banget pasti, coba. Tapi kalau masih pengen bertaruh di sini, berharap balik modal, ya depo aja terus terserah sih. Hancur-hancur aja sekalian gitu ya. Terserah. Iya. Kalau Bro Angga, buat teman-teman yang masih pada main, Menambahkan dari Bang Ronald. Jadi kalau mau berhenti setelah nonton tayangan ini, apalagi nih kita kolaps nih, saya Bang Ronald sama Bang Imam Budi, para edukator judol. Sebenarnya kalau mau berhenti itu jangan tergantung sama utang, Bang. Itu sih yang memang susah itu sih, Bang. Karena ya utang itu yang memang apa ya, sangat menghantui mereka gitu. Saya pun mengalami gitu kan, sama mengalami kayak teman-teman. Cuman ya teman-teman harus sadar
itu salahnya teman-teman, iya yang teman-teman lakukan adalah apa? Nyemplung situ ya salah, ya udah, itu tanggung resiko. Akui aja gitu. Apalagi sebagai laki-laki ya. Ya udah. Misalkan kalau masih ada utang pinjol atau utang ke teman, ya udah jujur aja gitu. Bro, saya kemarin hancur di judi online misalkan. Itu kan biar memperkuat, apalagi udah nonton kita-kita ini kan. Ya masih main tolol Pro Max gitu misalnya itu. Untuk para pemain ya kalau bisa setelah nonton ini sadarlah. Untuk pemerintah juga kan lebih memperhatikan kita-kita ini yang edukator judol gitu. Siap, ya. Gue udah mendatangkan Bro Ronald, gue udah mendatangkan Bro Angga yang harusnya ini memperkuat kalian buat berhenti judol. Harusnya nih, kita udah ngumpul gitu loh. Selain kita kayaknya nggak ada lagi yang fokus kita ngebahas judol ya. Belum ada Ya kan? belum. Belum ada kan. Jadi ya udah kita udah ngumpul nih, udah dibongkar. Kalian mau butuh pembuktian apa lagi? Udah ada, ya udah tinggal stop. Jangan sampai apa yang dikatakan Bro Ronald itu tadi kejadian, lu lanjutin jadi sampai rungkat dan jadi orang ultra dungu. Kalau nggak gila ya bunuh diri. Iya, bener. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.